Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat dan tetap fokus untuk selalu mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi pembelajaran mengenai dualisme gelombang partikel untuk bagian yang pertama. Adapun topik pembelajaran kita dari dualisme gelombang partikel pada bagian yang pertama ini adalah kita akan mempelajari definisi, sifat, dan energi tentang foton. Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan judul awal pembelajaran kita adalah teori tentang foton. Konsep dan penemuan foton dalam perkembangan mekanika kuantum ditemukan oleh seorang fisikawan teoritis berkebangsaan Jerman, yaitu Max Planck. Selanjutnya, foton adalah kuantum energi atau paket energi cahaya dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh suatu materi. Dan foton juga merupakan jenis partikel dasar yang membentuk unit dasar radiasi elektromagnetik yang meliputi gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana sifat-sifat dari foton. Yang pertama, foton tidak bermassa. Kemudian tidak bermuatan, kemudian merupakan partikel yang stabil dan bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya, foton dapat berinteraksi dengan partikel lain, misalnya elektron. Mengenai foton yang dapat berinteraksi dengan partikel yang lain, yaitu dengan elektron, kita akan pelajari selanjutnya mengenai efek Compton. Kemudian, foton dapat berlaku sebagai gelombang dan juga sebagai partikel dengan istilah dualisme gelombang partikel, di mana foton berlaku sebagai gelombang karena memiliki sifat-sifat gelombang seperti halnya pemantulan dan pembiasan. Kemudian, foton dapat berlaku sebagai partikel karena memiliki momentum. Selanjutnya kita akan memperhatikan energi dari foton. Kita perhatikan dulu pengertiannya. Energi foton adalah energi yang dibawa oleh satu foton yang besarnya berbanding lurus dengan frekuensinya. Kita buat persamaan energi foton secara matematis dirumuskan dengan E sama dengan H dikali dengan F, di mana F itu sama dengan C per lambda. Maka persamaan ini menjadi E sama dengan HC per lambda. Untuk jumlah N foton, maka energi foton menjadi E sama dengan NH dikali C per lambda. Kita buat keterangan dari persamaan yang sudah kita buat ini, di mana N menyatakan jumlah foton yang nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian H adalah merupakan tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. C adalah cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. F adalah frekuensi satuan Hertz. Lambda panjang gelombang satuan meter. Dan E adalah energi foton dalam satuan Joule. Kita perhatikan satuan energi foton yang lain atau yang sering juga digunakan dalam materi foton ini adalah elektron volt yang disingkat dengan EV dan umumnya digunakan dalam pembelajaran fisika nuklir dan fisika partikel. Kemudian satu elektron volt didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik yang diperoleh atau hilang oleh satu elektron yang dipercepat dari keadaan diam melalui beda potensial 1 volt dalam ruang hampa. Kemudian konversi satuan ya dari elektron volt menjadi joule, di mana 1 elektron volt itu sama dengan
1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Tentukanlah energi sebuah foton satuan elektron volt untuk bagian A, cahaya dengan panjang gelombang 420 nanometer. Bagian B, cahaya dengan frekuensi 5,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Diketahui di sini tetapan Planck dan juga cepat rambak cahaya C. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, energi foton untuk lambda 420 nanometer kita ubah menjadi satuan meter sama dengan 420 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Maka kita pergunakan persamaan energi foton E sama dengan NH dikali C per lambda, di mana dalam soal ini disebutkan adalah fotonnya adalah sebuah, berarti N sama dengan 1. Maka energi foton E akan sama dengan 1 dikali 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 420 kali 10 pangkat negatif 9. Maka E sama dengan 4,7 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Nah, sekarang kita akan mengubah satuan Joule ini menjadi satuan elektron volt. Caranya adalah kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Maka energi foton dalam satuan elektron volt sama dengan 2,94. Untuk bagian B, energi foton untuk frekuensi 5,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Kita pergunakan persamaan E sama dengan H dikali dengan F sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 5,5 kali 10 pangkat 15. Maka E akan sama dengan 36,3 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ini satuan Joule ini kembali kita ubah menjadi satuan elektron volt. Kita bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule per elektron volt ya, akan sama dengan 22,9 elektron volt. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah lampu pijar dengan tipe 40 watt 220 volt. Ketika lampu pijar dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, jumlah foton yang dipancarkan 12 kali 10 pangkat 18 foton per menit. Tentukan panjang gelombang cahaya lampu. Kita buat pembahasannya. Nah, kita cari terlebih dahulu daya terpakai lampu atau PT dari sumber tegangan Vs. Untuk menentukan daya terpakai lampu ketika dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, persamaannya adalah PT atau daya terpakai lampu sama dengan V sumber Vs dibagi dengan V lampu atau VL dipangkat dengan 2 kita kali dengan daya tertulis pada lampu. Kita masukkan Vs, VL dan PL pada persamaan ini, maka PT sama dengan 110 dibagi 220 dipangkat dengan 2 dikali dengan 40 akan sama dengan 10 watt. Langkah selanjutnya adalah kita buat energi lampu itu kita samakan dengan energi foton ya. Energi lampunya adalah daya terpakai PT dikalikan dengan waktu T sama dengan NH dikali C per lambda. Dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan lambda, maka lambda akan sama dengan N dikali H dikali C dibagi dengan PT dikali dengan waktu T, di mana T sama dengan 1 menit ya, sama dengan 60 sekon, maka lambda sama dengan 12 kali 10 pangkat 18 dikali 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 dikali dengan 60. Hasil perhitungan dari sini kita peroleh panjang gelombang lambda sama dengan 39,6 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Jumlah minimum foton cahaya yang panjang gelombangnya 663 nanometer untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal adalah N sama dengan 100 foton per sekon.
tentukanlah daya cahaya tersebut. Kita buat pembahasannya. Kita perhatikan energi cahaya foton E sama dengan NH dikali C per lambda, di mana lambda sama dengan 663 nanometer sama dengan 663 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Daya adalah perbandingan energi dengan waktu. Maka daya P sama dengan E per T sama dengan E kita ganti menjadi N dikali H dikali C per lambda dikalikan dengan waktu T. Di mana N per T atau jumlah foton per sekon itu dalam soal disebutkan sama dengan 100. Maka daya P sama dengan 100 dikali 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 663 kali 10 pangkat negatif 9. Maka daya cahaya P sama dengan 663 kali 3 kali 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 663 kali 10 pangkat negatif 9. Ini kita matikan 663 atas dengan bawah, maka daya cahaya P itu akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 17 dalam satuan watt. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Sebuah lampu pijar 100 watt memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 6600 Armstrong. Ini simbol dari satuan Armstrong ya. Jika energi lampu pijar yang berubah menjadi energi cahaya 6%, tentukanlah jumlah foton yang dipancarkan lampu setiap sekon. Di sini diketahui tetapan Planck H dan juga nilai dari cepat rambat cahaya C. Kita buat pembahasannya. Nah, dari keterangan soal disebutkan bahwa energi cahaya atau energi foton itu sama dengan 6% dari energi lampu ya. Maka kita buat persamaan energi cahaya atau foton sama dengan NHC per lambda. Kita samakan dengan energi lampu ya, 6% dikali daya P dikalikan dengan waktu T. Maka dari persamaan ini kita buat N per T atau jumlah foton per sekon akan sama dengan, kita ganti 6% itu sama dengan 0,06 dikali lambda dikali P dibagi dengan H dikali dengan C. Di mana lambda sama dengan 6600 Armstrong, itu akan sama dengan 6600 kali 10 pangkat negatif 10 meter atau sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Maka N per T sama dengan 0,06 kali 6,6 kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan 100 dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat dengan 8. Maka N per T akan sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 26. Sehingga jumlah foton per sekon atau N per T itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 19 foton per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, di sini ada saya buat soal latihan sebanyak 4 soal. Soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses.